Halo para pencari misteri, ketemu lagi dengan gue Gian di Dialog Misteri. Jadi kali ini gue ada kedatangan tamu nih, namanya Linda, hai. Oke, boleh memperkenalkan diri secara detail? Perkenalkan diri ya. Oke, Linda salah satu simpatisan Ultraman. Oh, Ultra apa? Ultraman. Ultrami itu? Iya, ini Ultraman. Ini Ultraman makan bakmi. Nih, bisa dilihat ini gue simpatisan ini. Oke, itu aja ya. Mungkin ada yang kalau ada yang mau kaos ini bisa pesan ke gue juga ya, dengan harga yang miring ya. Ini saya nggak dibayar nih. Oh, enggak. Oh, nggak dibayar. Ini ada promosi terselubung di Ya, dalam sini. ini endorse. Oh, endorse ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan statusnya sekarang? Sekarang status saya seorang budak korporat di sebuah perusahaan startup di Indonesia. Ya, kurang lebih mungkin pada tahu lah ya gimana deritanya seorang budak korporat ya, seperti saya inilah ya. Oh, kenapa tuh? Kerja terus kerja. Kerja tahu-tahu tipes gitu. Saya juga merasakan sih, kebetulan saya juga Sama-sama budak ya. Iya, budak korporat. Nah, jadi gini, Lin. Kita di sini kan katanya sih tadi mau bahas soal sekte ya. Iya, sekte. Sebenarnya nih sektenya tuh udah ada ya dari apa? Dari lama dan katanya sih udah menghilang gitu kan. Kan lo udah pernah tahu belum tentang sekte yang namanya tuh People's Temple? Tahu gak kayaknya? Ini gue tahu. Kan? Ini nih yang kalau nggak salah ada kayak bunuh diri something massal gitu. Betul sekali. Nah, tapi seperti biasa ya, sebelum lanjut, gue mau ngajak kalian semua untuk tetap mendukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow IG dan TikTok kami di @dialogmisteri. Dan untuk kalian semua yang mempunyai cerita horor atau pengalaman mistis lainnya, dapat mengirimkan cerita kalian ke email kami di dialogmisteri.cerita@gmail.com. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya sesi DDM. Oke, nah kalau gitu kita langsung ya masuk ke sesi DDM. Kita mau diskusi soal sekte People's Temple. Nah, jadi kan lu udah sempet baca-baca dan mungkin lu udah sempet tahu juga ya tentang sekte ini ya. Lu juga demen ya baca-baca sekte kayaknya? Gue suka banget deh sekte-sekte, pengen yang aneh-aneh itu gue suka gitu. Apalagi yang terakhir kan yang terkenal tuh JMS yang di Korea gitu kan. Iya, itu yang pastor itu kan. Iya, yang pastor itu. Tapi kali ini gue mau bahas soal yang sekte People's Temple karena sekte ini tuh sebenarnya merupakan sekte apokaliptik. Sekte yang apokaliptik tuh yang apa ya, menghancurkan. Apokaliptik tuh kayak kiamat gitu. Iya, kayak kiamat. Ya. Karena memakan banyak korban berarti kan. Iya, betul. Dan lu tau nggak korbannya berapa banyak? Kalau nggak salah tuh 1000-an, nyampe nggak ya? Atau 900 something? Betul. 900-an. 900-an. Iya, dan mereka tuh yang melakukan bunuh diri massal itu. Ngeri banget ya itu. Tapi di sini ya gue ceritain dulu lah ya kayak backgroundnya tuh dan kenapa sih mereka kok bisa gitu sampai bunuh diri massal iya, gitu. kok bisa gitu kan. Makan korbannya banyak gitu. Iya. 900-an itu. Itu parah banget, itu udah hampir mendekati yang 911 sih, walaupun agak jauh. 911 2000-an jiwa. Berapa sih kalau 911 2000-an jiwa? 2000-an jiwa. Kalau ini 900 tapi ya udah termasuk banyak ya untuk iya, yang... tapi kan 911 kan kecelakaan memang gedung parah gitu. Iya. Make sense lah gitu. Make sense, kalau ini disengaja. Iya. Nah, kalau gitu gue ceritain dulu mungkin ya background story-nya People's Temple ini dari mana sih gitu. Nah, jadi People's Temple itu tuh sendiri ya, itu tuh sebuah sekte yang ditemukan itu di California dulu, sekitar tahun 1960-an ya kalau nggak salah. Dan dia tuh eksis sampai tahun 1978 lah kalau nggak salah ya. 50 sampai 78 berarti sekitar 20 tahunan ya? 60 sampai 78 ya. Ya lumayan lama ya. Lumayan lama lah ya, udah belasan atau 20-an lah mungkin. Iya, sampai itu. Dan juga katanya sih sekarang udah nggak ada. Dia kebetulan eksistensinya itu ada sampai tahun 78-an lah, hampir tahun 80-an gitu. Nah, dia itu sebenarnya paling gede itu pertama tuh munculnya tuh di California kan, dan akhirnya tersebarlah di daerah San Francisco gitu-gitu. Ditemukan oleh pendeta Jim Jones. Jim Jones. Iya, jadi Jim Jones ini seorang pendeta gitu kan dari
Christianity lah. Okay. Tapi karena dia mempunyai pandangan yang berbeda, dan sebenarnya awal mulai mungkin Christianity, tapi karena ada yang diubah mungkin jadilah sekte yang baru gitu loh. Sekte People's Temple ini kenapa dia mungkin berbeda sedikit ya dari, atau berbeda yang cukup banyak dari Christianity, kekristenan, karena dia itu sebenarnya pandangannya itu mengambil dari 3 pandangan yang berbeda. Apa aja tuh? Jadi yang pertama, seperti yang tadi gue bilang, dia tuh dari pecahan dari Kristen gitu kan. Kekristenan, dia ambil unsur Christianity pertama. Nah, unsur Christianity itu kan yang dimana pandangan itu dosa-dosa akan diampunilah gitu loh. Kalau nggak salah ya, dan kehidupan kekal. Yeah. Kehidupan kekal tuh yang seperti apa ya? Maksudnya kehidupan setelah meninggal kita akan masuk surga dan kekal abadi di surga. Iya, mungkin kayak gitu ya, kalau nggak salah. Mungkin para pencari misteri boleh koreksi ya kalau ada salah tentang pandangannya ini. Nah, dan juga ada pandangan kedua. Pandangan keduanya itu adalah ideologi komunisme. Oh. Ya, ada komunisme dimasukin ke dalam sebuah agama nih, kayak gitu. Yang dimana sebenarnya komunisme itu di negara kan. Nah, kalau di ideologi komunisme itu sendiri kan pandangan mereka itu tidak ada kelas sosial dan ada unsur revolusioner. Jadi ibaratnya ada sebuah problem. Nah, mereka ingin mengubah problem ini. Kayak ibaratnya, ayo kita bikin gebrakan kayak gitu. Sebuah isu sosial yang ada sekarang ini kita akan hapuskan misalnya kayak gitu. Nah, makanya mereka tuh revolusioner. Itu pandangan yang komunisme. Baru 2 nih, satu lagi. Iya, dan satu lagi itu tuh ada pandangan ideologi sosialisme. Oke. Jadi sosialisme kalau nggak salah ya, itu tuh ada kesetaraan pandangannya, kerjasama dan kasih sayang. Nah, dia itu membuat 3 ideologi ini digabungin satu untuk membentuk sebuah agama, karena dengan tujuan untuk menjunjung tinggi kesetaraan ras. Karena di Amerika itu pada tahun itu, lo tau kan ada isu apa? Waktu itu masih rasis banget lah, apalagi sama yang kulit hitam kan? Iya, dengan kaum yang kulit hitam, itu tuh ada masalah, kayak dipandang sebelah mata, pandang rendah kayak gitu. Iya, kayak lebih rendah dibanding kulit putih gitu kan di sana itu. Iya, kayak gitu. Nah, makanya ada agama ini yang dimana kayak kita tuh harus semuanya setara gitu loh. Kayak di dalam gereja, kulit putih dan kulit hitam tuh bisa bersatu, bercampur gitu. Bercampur ya, kayak ada yang kalau ngomongin apa sih namanya, sosial levelnya, ada yang kaya, ada yang mungkin lebih miskin kayak gitu, itu tetap aja bisa bersatu kayak gitu. Berbaur gitu. Iya, bisa berbaur kayak gitu. Nah, terus abis itu katanya tuh sekte People's Temple ini juga menggait partai politik, tokoh politik ya dari sayap kiri. Kan tadi komunis ya, makanya dia sayap kiri. Iya, apalagi ada sosialis sayap kiri juga kan. Nah, yang dimana pandangan sama tujuannya itu sama, tentang kesetaraan sosial dari segi ras, jenis kelamin lah, agama sama status ekonomi gitu loh. Jadi itu bisa disebut mungkin egalitarianisme. Egaliter ya. Egaliter ya, kayak gitu kan. Nah, jadi sama nih pandangannya sama tokoh politik sayap kiri. Okay. Jadi banyak didukung sama tokoh politik sayap kiri juga. Makanya mungkin ada dana untuk memperbesar itu. Gara-gara itu mungkin cepat kali ya berkembangnya karena ada dukungan-dukungan tokoh politik kayak gitu ya. Iya. Nah, dan juga sebenarnya sekte People's Temple ini ada kontroversi sebenarnya. Yang gue tahu tapi ya, kalau yang gue tahu tuh mereka tuh suka mengklaim, overclaiming. Suka mengklaim secara berlebihan, di mana katanya dalam waktu singkat followers mereka itu, umat mereka bisa mencapai 20.000 atau lebih. Yang dimana kalau menurut orang kayaknya paling cuman ribuan kayak gitu, nggak sampai puluhan ribu atau nggak. Strategi marketingnya kali ya supaya orang pada ikut gitu. Wah, iya, banyak nih. kayak kok bisa banyak kayak ikut ya, ada apa ya, jadi kayak orang-orang tuh jadi pengen tahu, ya kan? Ya, kayaknya gitu. dia beli followers ini kalau iya, sekarang gitu. Sekarang beli followers. Beli followers. Kan biasa yang followersnya banyak, subscribernya banyak, jadi terpercaya kan. Iya. Tapi dialog misteri tetap original. Organik ini, organik. Ya, organik kita tetap. Pokoknya ya mungkin nggak usah beli lah ya. Nggak usah. Nah, tapi emang itu kontroversinya, mereka sering memperbesar jumlah anggota-anggotanya, memperbesarkan gitu, ibaratnya melebaikan lah ya. Jadi lebay-lebay ya. Nah, sebenarnya ada kontroversi yang lain, tapi
gue agak lupa sih sebenarnya. Katanya ada kontroversi yang lain ya. Lu ada pernah denger nggak? Bener banyak sih kontroversi yang terjadi di People Temples itu ya, kayak tahun-tahun 71, 73 itu ada beberapa yang mulai muncul gitu laporan-laporan yang mereka mulai ninggalin sekte nih. Orang-orang yang udah lama gabung di sekitar tahun 70-an itu mulai keluar. Nah, orang-orang yang keluar ini banyak ngomong lah ke publik gitu. Ada yang bilang si Jones nyuri dari anggota-anggotanya, entah nyuri uang atau nyuri apa nggak tahu sih. Pokoknya dia ada yang mencuri, terus dia juga memasukkan penyembuhan ilahi. Tahu kan kayak di Afrika itu ya. Iya, aku di Afrika juga banyak sebenarnya. Banyak yang kayak pengen kurus gitu kan. Iya. Langsung go inside. Langsing. Wait a minute. Go in. Kayak gitu. Iya, itu banyak sih. Sebenarnya mungkin di hampir setiap negara pasti ada yang kayak gitu ya. Ada. Dan tersebar di semua kepercayaan dan semua agama. Iya, pasti ada aja sih kayak gitu. Terus dia juga menghukum anggota-anggotanya dengan keras. Kenapa dicambuk? Ya, mungkin dicambuk gak tahu, tapi nggak dijelasin dengan detail. Intinya mungkin ada yang melanggar apa, langsung dia kasih pelanggaran apa ya? Rumornya ya. Rumor-rumornya gitu. Tapi yang paling mengerikan ini adalah rumor-rumor dia melakukan sodomi, ya. Tapi nah itu biasanya nggak dijelaskan siapa korbannya. Cuman kan yang biasanya kita tahu kalau korban-korban sodomi biasanya anak-anak cowok gitu ya. Cuman nggak tahu sih, nggak dijelaskan. Iya, biasanya kan ke anak-anak ya paling sering. Biasanya anak-anak di bawah umur ya. Terus si Jim Jones ini mengaku kalau dirinya ini juru selamat, sang Mesias gitu. Oh, jadi kayak mungkin nabi gitu ya. Iya, kayak mungkin menggantikannya siapa? Yesus mungkin ya, sang Mesias gitu ya. Ya, ibaratnya mungkin kalau di Kristen Yesus gitu. Iya, kalau di Kristen Yesus gitu. Iya kan, kayak yang si JMS aja yang pastor yang orang Korea itu kan dia nganggapnya diri dia Mesias. Iya, menganggap dia bakal menyelamatkan semuanya gitu, akan membawa masuk surga gitu. Iya, gitu, dengan embel-embel gitu. Misalnya kayak gitu kan, kehidupan kekal mungkin ya, gitu. kehidupan kekal gitu. Oh, oke. Terus abis itu ada apa lagi kontroversinya? Nah, kan ini kontroversinya bermunculan banyak nih. Otomatis kan membuat orang-orang tertarik gitu, apalagi wartawan dan media. Ini ada apa nih di komunitas sekte People's Temple ini gitu. Karena banyak yang media yang mulai tertarik dan politikus juga kan, karena sebelumnya si Jim Jones kan menggait politikus sayap kiri. Otomatis politikus yang lain mulai tertarik juga nih, ada apa nih di sini gitu, karena laporan-laporan di atas. Oh, tapi lebih mungkin mau cari yang bener nggak nih kontroversi? Iya, bener nggak sih? Ada sodomi, ada ini, ada itu gitu kan. Nah, ini bikin si Jim Jones ini parno gitu. Dia mulai paranoid gitu. Wah, ini semua orang udah mulai mau cari-cari nih kesalahan di dalam sini gitu. Dia mulai takut gitu, mungkin takut ketahuan atau takut gimana, takut kelihatan apa yang dia tutupi. Akhirnya dia punya rencana untuk relokasi si People's Temple ini dari California ke sebuah tempat. Oh, kemana tuh? Jadi si Jim Jones itu pernah datang ke sebuah tempat namanya Guyana pada tahun 63. Oh, Guyana, ya. Iya, Guyana itu letaknya dekat Suriname ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, Suriname kan negara banyak orang Jawa. Orang Jawa yang dulu dibawa orang Belanda ke sana. Akhirnya mereka jadi warga negara sana. Jadi bisa bahasa Jawa juga tuh kalau di sana itu. Berarti di Amerika Selatan ya kalau nggak salah ya? Sekitar Amerika Selatanan gitu. Nah, dia pernah datang ke sana dan disambut sama pemerintahnya. Sedangkan Guyana kan punya pandangan politik komunisme, sosial kan. Biasa kan negara-negara baru yang dia baru merdeka ya? Baru merdeka, banyak pergolakan politik, revolusi. Nah, si Jim Jones yang bawa embel-embel komunisme dan sosial ini diterima dengan baik. Oh iya, biasanya negara baru gitu ya? Ya, negara-negara baru mudah banget tuh masuk paham-paham baru. Nah, makanya si Jim Jones punya ide, kayaknya pindahin deh ke Guyana gitu. Karena kan dulu dia diterima. Akhirnya dia pindahlah ke Guyana bawa sama orang-orang si People's Temple ini. Terus dia bikin satu tempat lah, istilahnya bisa dibilang kota gitu, kotanya dia kasih namanya Jonestown. Ya itu gue denger tuh ya, kayak desa ya. Sebenarnya desa, cuman ya dia bilang Jonestown kan kota kecil gitu. Di sana dia bikin proyek-proyek inilah, proyek-proyek pertanian lah, agrikultur gitu-gitu kan. Oh, kayak pedesaan gitulah ya. Pedesaan gitu, tapi ya pokoknya ini tempat dia gitu, Jonestown gitu. Si Jonestown ini bisa dibilang tempat surganya orang sosialis gitu. Karena ini tempatnya ini cocok banget nih ditempatin sama orang-orang yang memang kayak ya mencari
persamaan mencari perlindungan kayak rasisme, orang-orang kulit Kesetaraan. hitam gitu, orang-orang tertindas zaman dulu itu kan. Iya, yang ekonominya rendah yang tadi Ekonominya gitu ya. rendah gitu. Oh, jadi itu surga untuk mereka mencari kesetaraan, keadilan gitu Dan ya. enaknya nih si Johnstown ini jauh dari wartawan Amerika dong. Karena kan tempatnya terpencil banget di Guyana, Amerika Selatan, di desa terpencil jauh gitu. Oh iya, kan udah beda negara juga ya. Beda Jadi negara kayak juga. kalau mau diakses pun mungkin susah gitu kan. Ya, jadi dia merasa gue secure nih, udah pindah nih ke Johnstown ini gitu. Terhindar dari pemerintah dan media, bener juga sih Iya, pindah negara. jadi ya aman lah dia melakukan praktek apapun gitu. Tapi ngomong-ngomong yang soal paranoid itu ya, si Jim Jones itu, lu ngomong-ngomong nih kita gelasnya berubah nih. Gelasnya berubah ini. Kita ngeteh dulu ya? Ngeteh dulu nih, anget-anget nih. Tadi soalnya narasumber kita jompo, udah masuk angin. Ya, saya sudah tua sih. Soalnya anak saya yang paling kecil ini mau masuk kuliah. Oh, badannya lebih gede. Lebih gede. Oh, lebih gede. Nih makan lu kepokinya. Oke. Enggak, itu pewangi. Pewangi. Oke. Nah, lanjut ya. Lanjut. Tadi itu kan kata lu tadi paranoid. Iya, Nah, dia sebenarnya lu pernah denger nggak yang kasus, bukan kasus ya, kayak yang insiden atau mungkin bisa disebut dengan malam putih, white night? Kayaknya gue pernah denger ini deh. Ya. Soal malam putih itu. Yang ini nih, yang katanya sebelum kejadian bunuh diri massalnya. Pernah denger kan pasti? Kayaknya ini kayak semacam gladi resiknya gitu ya. Iya, betul yang itu. Nah, Iya. jadi itu tuh paranoid dia tuh jadi terbawa terus. Jadi mungkin menyerang mental dia, gue nggak ngerti juga ya. Jadi malam putih ini tuh digelar sama Jim Jones di dalam Johnstown ya, ke para followersnya atau mungkin bisa disebut sekarang warga dia gitu kan. Iya. Itu tuh untuk menguji kesiapan dari si umat-umatnya. Jadi kayak ibaratnya latihan gladi resiknya lah, untuk menguji kesetiaannya gitu-gitu, kayak keberanian umat-umatnya terhadap serangan-serangan yang akan datang gitu kan. Jadi kan Jim Jones ini paranoid sama media dan pemerintahan. Dia takut diserang, takut ngomongnya persekusi ya bahasanya. Iya, takut dibongkar juga kan, Iya, rahasia dia aja. Iya, jadi dia tuh ibaratnya menguji kesetiaan dari para followersnya. Masih pada percaya sama gue nggak ya? Dia paranoid kan. Nah, makanya jadi dia itu waktu tuh di Johnstown ya. Itu tuh setiap berapa jam sekali atau mungkin setiap malam, gue agak lupa sih. Tapi mereka tuh si Jim Jones pasang pengeras suara di sekitar Johnstown itu. Dan itu selalu ada suara alert ya gitu, atau waspada ya ngomongnya. Waspada gitu kan. Bukan waspada lah, bukan gitu tapi. Nah, itu babak napi dong. Iya. Waspadalah. Ya, udah itu ya. Beda itu. Beda. Nah, jadi mereka itu nanti pas lagi ada waspada gitu kan, akhirnya mereka berkumpul di pavilion pusatnya, ibaratnya mungkin di pondokannya lah gitu ya. Oke, di Jadi, tengah-tengah gitu. tempat town hall-nya mungkin. Oke, town hall. Nah, mereka berkumpul di sana dan juga Jim Jones ini punya anggota bersenjata. Aneh nggak sih gitu kan? Aneh banget deh. Jadi punya anggota bersenjata, jadi nanti para umatnya masuk dalam suatu tempat, satu pondokan itu, orang bersenjatanya kelilingin bentuk lingkaran gitu, kayak pegang. Jadi mereka dikumpulin tengah-tengah, terus ada orang-orang bersenjata ngelilingin mereka. Iya, nah dan juga mereka nanti Jim Jones kasih tahu nih ke umat-umatnya. Jadi kita lagi ada serangan dari agen rahasia Amerika Serikat lah, ada media lah, ada semacamnya gitu kan. Mau mencoba menyerang Johnstown, katanya kayak gitu. Dan nanti kedengaran ada suara tembakan di luar sana, dor gitu kan. Padahal itu bukan agen rahasia atau pemerintah Amerika. Orangnya si Jim Jones juga. Iya, kan? jadi kayak dia tembak-tembakin gitu kan. Jadi para umatnya itu langsung percaya, oh iya kita diserang gitu kan. Bikin paranoid berarti. Dibikin paranoid. Apa ya, bikin kayak seolah-olah mereka lagi dalam kondisi perang gitu ya. Iya, jadi itu seakan-akan nge-brainwash si umatnya untuk enggak keluar dari Johnstown. Jadi takut. Oke. Ditakutin kan, kalau lu keluar dari sini nanti lu dibunuh sama pemerintahan. Iya, Lu mau kayak gituin kan.
Nah, makanya anggota bersenjata kita ini lagi melindungi kita di luar sana, padahal lagi tembak-tembak asal doang. Iya, cuma Kayak gitu. bikin teror doang buat mereka kan sebenarnya. Iya, Jim Jonesnya takut nanti kan ada umatnya yang ternyata udah nggak percaya sama dia lagi, keluar dibongkar kayak gitu loh. Nah, jadi itu ada latihan-latihan kayak gitu, ada pokoknya dibikin takut-takut lah ya para umat-umatnya itu. Dan nggak sampai di situ aja sih. Jadi kan mereka tuh nggak ada pangan ya. Kan biasa kan pangan tuh dari luar, ya kan. Jadinya karena mereka terisolasi di tempat itu, mereka harus bekerja paksa, nanam paksa, kerja romusa nggak sih? Iya. Jadi kayak gitu harus ada pekerjaan manual atau buruh kasar ya. Jadi setiap hari itu harus melakukan kayak itu. Berkebun gitu-gitu mungkin ya. Jadi ada yang masih muda, yang udah tua banget pun disuruh kerja dari pagi sampai sore. Dan juga pas mereka bekerja dari pagi sampai sore itu, di pengeras suaranya itu yang tadi ngomong alert gitu ya, itu selalu di setel khotbahnya Jim Jones. Wah. Yang khotbahnya tuh dimana ibaratnya kayak tetap percayalah mungkin gitu kan, kayak Tuhan itu akan kasih jalan mungkin kayak gitu-gitu. Jadi pas mereka lagi capek, lagi stres kayak gitu, oh nggak apa-apa ya bener, gue harus kerja kayak gini, nanti gue bakal terselamatkan juga kok pada akhirnya, mungkin kayak gitu loh. Jadi secara nggak langsung mungkin kayak udah masuk ke dalam alam bawah sadar juga mungkin ya si khotbahnya itu. Ada brainwash yang katanya yang tadi di play di pengeras suara. Yang khotbah itu ya? Iya, khotbah itu kan. Dan juga ternyata ada salah satu anggotanya yang berhasil melarikan diri. Wah, hebat nih. Sebenarnya nggak tahu ya melarikan diri, lari beneran atau gimana keluar. Caranya, pokoknya dia berhasil lah melarikan diri. Iya, namanya tuh Terry Buffer Oshie. Terry Medan. Bukan, itu ikan teri. Ini Terry, Bu Terry lah kita panggilnya. Bu Terry, oke. Gimana sih Bu Terry? Jadi Bu Terry ini kan udah berhasil keluar lah dari sana ya. Dan dia ngomong, emang caranya si Jim Jones ini tuh jenius katanya. Karena dia itu membuat umat-umatnya capek gitu loh. Capek secara badan dan otomatis capek secara mental gitu kan. Jadi ketika umat-umatnya capek, mereka nggak bisa berpikir lagi, nggak bisa merencanakan sesuatu kayak gitu loh. Nggak bisa berpikir jernih kan. Iya. Lo capek ya, pengennya tidur gitu kan, udah nggak mau ngapain-ngapain lagi gitu. Iya, jadi kayak ibaratnya kan Jim Jones paranoid, takut ada pengkhianat misalnya. Iya, kabur dan ngasih tahu informasi gitu. Iya, jadi dibikin capek, jadi kalau mereka mau merencanakan kabur nggak bisa. Terus mereka pas lagi capek dikasih korba-korba kayak gitu, ya orang capek mungkin kayak ya udahlah terima-terima aja gitu kan. Mau mikir aja udah capek. Coba lo bayangin, lo kan katanya budak korporat nih. Pas lo capek, lo pernah nggak memikirkan, aduh gue mau buka apa kayak gitu? Boro-boro kepikirannya, aduh nih kerjaan masih banyak belum beres, maunya istirahat gitu. Fokusnya ke badan kan capek, mau fokus ke sini aja. Kalau istilah milenial sekarang ini burnout. Burnout ya, butuh staycation. Healing, butuh healing ya. Nah tapi mereka nggak ada staycation. Boro-boro ya kepikirannya. Mereka disiksa terus, ibaratnya langsung disiksa ya mungkin di sana. Jadi karena capek mereka nggak bisa berpikir dan merencanakan sesuatu. Mau mikir si Jim Jones-nya ternyata sesat pun juga nggak sempet, udah kecapean gitu loh. Nah itulah malam White Night itu. Ya jadi tujuannya untuk seakan-akan nge-brainwash juga sih. Kalau dari yang gue tahu ya. Nah kalau selanjutnya itu yang gue tahu ya, ada satu kasus yang ini intinya. Mungkin lo udah tahu juga sih. Ini kayak semacam triggernya, kayak kalau gue melihat ini kayak awal dari keakhirannya dia gitu, keakhiran si Jim Jones ini gitu. Jadi kayak tahun-tahun 78 lah ya, sekitar bulan Novemberan gitu, ada Kongres Amerika Serikat lah, namanya si Leo Ryan. Dia ini punya misi untuk ngumpulin fakta-fakta tentang si Jonestown ini, karena katanya di Jonestown ini banyak sekali pelanggaran HAM yang tadi lo ceritakan, orang kerja benar-benar gak dikasih waktu istirahat, kerja dari pagi sampai malam. Nah si Leo Ryan ini datanglah bawa awak media, terus bawa juga beberapa anggota-anggotanya untuk ketemu sama si Jim Jones ini. Mungkin Bu Terry itu yang kabur yang kasih ya, tahu ya. Bisa jadi mungkin si Bu Terry datang keluar, mungkin ketemulah Leo Ryan cerita lah. Nah si Leo Ryan ini penasaran nih, bawa media supaya ada bukti. Nah si Leo Ryan ini benar-benar buru-buru datang ketemu sama Jim Jones, dan dia hampir
hampir dibunuh nih sama salah satu anggota People's Temple-nya ini. Oh, pas ketemu sama itu. Iya, ada salah satu anggotanya, entah namanya Don Sly kalau nggak salah ya. Jangan berbohong berarti namanya. Don Lie. Itu Don Lie. Don Lie. Cuaks. Cuaks. Oke, lanjut. Oke, jadi si Leo Ryan ini hampir dibunuh, tapi berhasil selamat. Dan mungkin dia udah diskusi lah sama si Jim Jones ini lah, intinya gua mau cari bukti dan sebagainya. Nah, si Jim Jones ini malah ya, istilahnya nantangin. Ya, silakan nih bawa nih, ada orang 15 anggotanya, silahkan bawa gitu untuk keluar dari Jonestown gitu, untuk supaya dia kasih bukti di sini nggak ada pelanggaran apa-apa kok, orang 15 orang ini bebas keluar dan boleh dibawa sama si Leo Ryan dan tim gitu. Oh, jadi gue nggak ngekang siapa-siapa nih. Enggak nih, bawa aja nih buktinya. Oh, iya. Gitu. Oke. Nah, tapi yang menarik ketika si mereka mau mulai naik ke pesawat gitu di lapangan udara gitu, entah apa ya, Port Kaituma kalau nggak salah nama di Port Kaituma, ya. Di Guyana itu, tiba-tiba mereka diserang sama anggota sekte itu gitu, dan kejadian ini malah bikin si si Leo Ryan terbunuh dalam kejadian itu. Tapi ada beberapa anggotanya yang berhasil selamat. Dan ya siapa namanya Jim Jones ini mulai dapat informasi nih si Leo Ryan yang bawa anggota timnya ini meninggal, dibunuh. Dan ya, makin parno lah si Jim Jones ini. Bayangin nih, ada anggota Kongres Amerika dibunuh gitu. Oh, jangan-jangan di Amerika nanti bakal bawa anggota angkatan bersenjatanya lah, bakal menyerang dia, militernya nyerang si Jonestown gitu. Karena dia panik gitu. Akhirnya dia buru-buru ngumpulin orang-orang untuk kumpul nih, kita mau diserang sama Amerika nih karena salah satu anggotanya Kongres dibunuh gitu. Mereka buru-buru ngumpulin. Nah, si Jim Jones ini mau melakukan sebuah kegiatan ya, ini lucu nih, kegiatan gitu. Yang kegiatan ini merupakan insiden. Sebenarnya ini yang si Jim Jones sudah buntu lah gitu ya. Gimana caranya dia menyelesaikan ini? Akhirnya dia bikin sebuah kegiatan namanya bunuh diri revolusioner. Sesuai dengan ideologinya ya. Sesuai dengan ideologinya. Revolusi gitu. Revolusi bunuh diri gitu. Nah, ya itu gue udah pernah dengar juga sih kalau ngomongin soal bunuh diri revolusioner itu ya, yang bunuh diri massal ini kan, yang 900 orang. Nah, itu tuh sebenarnya sebelum kejadian bunuh diri ini, itu tuh sempat menimbulkan perdebatan dari salah satu umatnya dengan si Jim Jones ini. Jadi perdebatan ini sebenarnya ada terdengar di rekaman. Oh, rekaman apa nih? Jadi ada rekaman suara. Rekaman suara tentang malam kejadian bunuh diri massal itu. Nah, jadi kayak dia tuh lagi kayak khotbah lah. Atau ada yang khotbah, berdebat mungkin ya lagi. Iya, dia kayak khotbah sama ngasih kayak ibaratnya kita harus melakukan bunuh diri ini kayak gitu karena jalan kita adalah ini dan kita akan diselamatkan kok kayak gitu kan. Terus ada yang nggak setuju gitu kan, berdebat. Namanya tuh Christine Miller. Jadi si Bu Christine ini dia ngomong ke Jim Jones kalau kita bisa nggak sih coba untuk menghubungi negara lain dulu, yaitu Rusia atau China yang punya paham komunis. Betul, gitu ya. Mereka pernah kabur dari California ke Guyana, sekarang kita kabur aja ke sana, mungkin gitu ya. Iya kan, kita udah berhasil kabur nih ke negara lain, kita kabur lagi lah ke negara lain, coba dihubungin dulu orang di sana gitu kan. Siapa tahu mereka ada mau menerima kita sebagai refugee, ngomongnya gitu kan. Atau refugee itu apa sih? Pengungsi kayak gitu. Tapi ditolak sama Jim Jones karena kayak gini, nggak mungkin katanya mengetahui kalau si Leo Ryan itu orang pemerintahan Amerika udah dibunuh sama sekte dia. Taunya gitu kan. Mana mau Rusia sama China menerima sekte atau agama yang problematik kayak gini. Iya. Ya kan? Jadi takutnya jadi sumber perang ya kalau kayak gitu. Iya, jadi chaos di dalam internal negaranya gitu. Makanya jadi kayak ini udah nggak mungkin nih kayak gitu. Jadi ya udahlah, kita harus tetap melakukan bunuh diri revolusioner ini yang sebenarnya bukan bunuh diri revolusioner. Ini tuh adalah jalan keluar yang putus asa. Ya udah nggak tahu mau ngapain lagi, udahlah kita mati aja gitu ya. Revolusioner sih menyelesaikan masalahnya, tapi putus asa. Iya. Gitu. Nah, terus selanjutnya itu ya apa yang gue tahu tuh mereka itu disuruh
berbaris katanya selanjutnya. Nah, yang pas berbaris inilah kejadiannya. Jadi semua umat disuruh berbaris sama si Jim Jones untuk mengkonsumsi sebuah racun. Apa tuh? Cyanida. Tahu kan cyanida? Kopi Vietnam dong. Oh iya betul. Tapi bukan kopi 80.000 ini. Bukan, kalau 80.000 kita harus ke hotel dulu. Iya, biar mendapatkan energi orang kaya. Oke. Cuan dulu, cuan. Nah, terus dia tuh disuruh kumpul berbaris untuk minum namanya Kool-Aid. Kool-Aid tau nggak? Apa ya? Minuman soft drink kali ya di sana? Iya, ya? mungkin semacam soft drink ya, kayak gitu ya Kool-Aid itu. Nah, tapi udah dicampur dengan cyanida, gitu. Jadi mereka disuruh minum itu untuk bunuh diri. Dan juga kalau mereka nggak minum itu, nggak mau, diapain? Dibunuh dengan tembakan. Ya sama aja. Sama aja kan. Ya gue juga di sana. Aduh. Gue pilih ini? mati sama cyanida tuh lo ditembak. Iya, gue nggak mau. Dar ditembak. Mati juga. Iya, gue kabur ditembak juga. Gitu Iya. kan. Kalau lo gimana? Kalau misalnya di posisi itu, lo pilih apa? Ya, kayaknya gue pura-pura minum Kool-Aid dia kali ya. Terus gue pura-pura mati. Nah, taruh mulut dulu ya. Iya kan, dikumpulin mulut, minum. Terus kaget, ketelan. Mati juga. Tapi emang itu mereka di posisi yang sangat membingungkan sih. Iya udah. Gitu. Mau gimana gitu kan? Iya, dan juga kejadian ini tuh terekam juga sih. Gue juga denger. Oh, ada rekamannya. Ada rekamannya. Rekamannya tuh emang sepanjang. Berarti audio apa video ini? Audio. Oh, audio. Yang tadi kan Chris Miller ada rekamannya juga pas berdebat. Ini juga ada. Oke. Jadi terdengar juga di rekaman kalau si Jim Jones tuh ngejelasin ke para umatnya, katanya kayak gini, minum racun ini tuh nggak masalah gitu loh, ini sakitnya tuh mungkin cuma sebentar katanya, karena kalian harus sadar kehidupan lah yang lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Dia ngomong kayak gitu, seakan-akan kayak gitu lah ya. Jadi mau coba di brainwash lagi gitu. Nah, tapi abis itu tentunya ada orang yang pertama melakukan aksi bunuh diri itu. Nah, mungkin lo pernah dengar nggak? Ada korbannya ini enggak, justru yang paling pertama ini yang paling menyakitkan gitu ya dibanding korban-korban selanjutnya gitu. Jadi ada salah satu ibu namanya si Ruleta Paul, dia sama anaknya usia 1 tahun. Nah, si anaknya itu kalau nggak salah apa ya, jadi kan mungkin 1 tahun ya, nggak mungkin langsung diminumin, dia disuntikin pakai jarum mulut. Tau nggak kalau bayi yang masih baru lahir dan masih belum asinya orang tuanya masih belum keluar ibunya, kan ada tuh suntikan masukin ke mulut. Oh, suntikan nggak ada jarum ya? Iya, nggak ada jarum. Kalau ini yang dimasukin adalah cyanida. Bukan ASI. Masih 1 tahun. Masih 1 tahun masukin ke mulut gitu dengan dosis yang banyak lah ya cyanida. Masih banyak kan, mungkin atau enggak mereka asal ambil doang, nggak ditaker. Jangan ditaker, sedikit aja kan yang COVID Vietnam langsung meninggal, apalagi ini banyak gitu. Bahkan kedengeran juga tuh si anak kecilnya tuh kayak kesakitan gitu kan, gitu kan, namanya minum racun gitu. Tapi si Jim Jones bilang ini dia sakit bukan karena cyanida, tapi karena pahit aja gitu. Masih bisa ngomong kayak gitu. Jadi ya, tapi emang kayaknya mau ini ya. Iya, dia cuma mau nutupi, nggak cuma biar nggak takut gitu. Ini tuh cuma karena pahit aja, dia masih kecil gitu. Terus orang-orang ngelihat anak kecil meninggal gitu, histeris dong gitu, kayak gimana gitu. Giliran gua gitu abis ini. Iya, itu gua kalau di posisi sana ya, gua tuh pasti udah Iya, udah. Wah, di depan udah teriak-teriak, giliran gua. Kalau nggak minum cyanida tadi ditembak gitu. Sama aja, sama-sama mati juga kan. Iya. Terus si Jim Jones itu ya bilang ini jalan satu-satunya gitu, nggak ada lagi cara lain selain lo harus minumin cyanida. Ya sekitar 900 jasadan ya tadi kan ya, 900-an kalau nggak salah ya. Ya di antaranya yang paling mengerikan korbannya 200 itu anak-anak. 200 anak-anak? Iya, masih anak-anak gitu. Berarti itu sepertiganya yang sepertiganya anak-anak gitu. Ya salah satunya tadi yang korban pertama yang langsung diinjeksin cyanida ke mulutnya itu. Nah, besoknya tuh baru ditemuin nih sama pemerintahan Guyana gitu yang ngeliatin jasad-jasadnya banyak gitu. Dan juga ya gue pernah dengar tuh katanya ada yang pasti temuin ya. Mereka tuh ada meninggal sampai berapa lukan. Sambil berapa lukan? Iya, karena
ya udah mereka tahu mereka bakal mati kan bareng, habis itu udah pelukan. Iya. Sedih juga sih gue dengernya sebenarnya. Kalau gue lihatnya ini yang di salah satu di berita di mana ya, baca berita itu di foto-fotonya ini jasadnya dimasuk-masukin gitu, masuk-masukin ke dalam kantung jenazah gitu sebanyak 900 orang gitu. Oh ada fotonya? Ada fotonya. Aduh itu Ngeri, banyak banget. banyak banget itu kuburannya, kuburan massal gitu. Cuman tapi ternyata pas lagi kejadian itu ada juga yang berhasil kabur, termasuk anaknya si Jim Jones. Jadi anaknya Jim Jones dia berhasil kabur. Anaknya namanya Larry Layton, nggak tahu kenapa namanya bukan Larry Jones ya. Oh anaknya Jim Jones ya? Iya, anaknya Jim Jones berhasil kabur. Dia nggak minum racun. Nah tapi akhirnya dia ketangkep lah sama pemerintah Amerika dan dia diadili seumur hidup gitu. Wah. Dan katanya sih si Jim Jones ini pas kejadian dia nggak minum racun. Loh? Kebayang dong, dia nyuruh orang minum racun, terus dia di atas ngeliatin orang mati gitu. Tapi ada yang menemukan jasanya kalau dia kena luka tembak. Cuman luka tembaknya itu antara entah dia bunuh diri atau dibunuh sama orang, nggak ada yang tahu juga gitu. Oh iya, soalnya ya, nggak ada bukti Nggak ada secara bukti rekaman atau apakah dia saksi bunuh gitu ya. diri, apakah dibunuh sama salah satu anggota bersenjata itu juga nggak tahu gitu. Iya. Kebayang Serem kayak juga gitu. sih. Iya. Kayaknya anak-anaknya berhasil kabur atau tadi Larry Layton tuh gue pernah dengar sih itu petingginya kan ya. Salah satu ibaratnya tangan kanannya katanya. Iya, tangan kanannya si ini lah. Itu kayaknya bukan berhasil kabur tapi disuruh pergi. Mungkin Kayaknya ya. sih bukan kabur ya, diselamatin. Diselamatin ya, lu jangan ikutan ya sini. Iya, ya. lu jangan mati deh, lu harus selamat lah gitu. Nah, emang semenjak kejadian itu sebenarnya sekarang Jonestown itu masih ada sih. Masih ada sampai sekarang ya. Tapi udah nggak ada isi. Maksudnya ada tempatnya ada. Itu kayak kota hantu mungkin ya jadi. Iya, jadi udah lahan kosong. Lahan kosong. Sekarang tuh udah ditumbuhin dengan semak-semak gitu. Jadi udah ada pohon-pohon yang tumbuhnya liar gitu kan, semak-semak. Dan ada aset-aset dari si People's Temple itu ditinggal di sana. Jadi kayak mungkin gua nggak tahu ya alat-alat berkebun mereka. Dibiarkan begitu aja di situ. Iya, dibiarkan aja. Soalnya udah nggak ada nggak tahu lagi mau diapain, orang udah banyak yang mati, mau diapain, ditinggalin aja gitu kan. Ngeri juga sih, siapa yang mau tinggal di situ? Iya, Satu orang bunuh diri, 900 orang. salah seorang gitu kan. Dan juga karena aksi ini ya, makanya ini sekte ini dipandang jadi sekte yang apokaliptik sama beberapa tokoh agama dan cendekiawan-cendekiawan lain lah. Ya karena kan korbannya banyak banget ya. Iya, jadi mereka tuh percaya ya, sekte apokaliptik itu percaya bahwa kematian itu akan membawa mereka yang melakukan bunuh diri itu yang tadi ya ke tempat yang lebih baik. Oke, jadi kalau lu mati lu dijanjikan surga ya. Sama kayak peristiwa bom bunuh diri yang banyak terjadi juga kan gitu kan ya. Iya, itu kan kayak apokaliptik juga kan. Iya, apokaliptik juga. Karena pandangan mereka itu dunia itu udah mulai hancur dan terisi dengan kejahatan, jadi udah nggak suci, udah nggak murni lagi. Jadi ya udah mereka mau ke tempat yang lebih baik kayak Ya gitu. daripada di dunia ini mending gue mati aja gitu. Iya. Karena setelah mati gue bakal masuk surga. Iya, karena Enak dia sekali ya. Iya, makanya dia dijelaskan pandangannya ibaratnya kalau sudah mati ini ada kehidupan lagi lah setelahnya di surga, dan tapi nggak diajarin secara detail, makanya mereka nangkepnya seperti itu kayak gitu. Nah, jadi hingga saat ini ya itu tuh masih belum tahu sih penyebab utama si Jim Jones ini kenapa sih dia mengajak para umatnya itu untuk melakukan bunuh diri massal. Motifnya belum diketahui secara pasti gitu. Iya, motifnya belum diketahui secara pasti, tapi kalau dari analisa atau menurut kita lah, kalau menurut lo gimana? Ya, menurut gue sih simple ya. Maksudnya mungkin dia ingin menghilangkan jejak gitu supaya nggak ada orang yang ngasih kesaksian tentang apa yang sudah dia lakukan. Iya. Kan dia kan melakukan banyak pelanggaran tuh, dari mulai HAM, sodomi dan sebagainya. Nah itu gue setuju sih. Gue juga mikirnya kebetulan seperti itu. Jadi kayak dia tuh pengen menyelamatkan diri karena kan dia nih egois Iya, ya. jelas. Ini orang egois banget nih, udah manipulatif, red flag lagi. Oh, iya. So, red flag ini guys. So red flag ya, jangan jadi Jim Jones. Jangan. Nah, apa? Jadi dia pengen menghilangkan saksi-saksi matanya, kayak ibaratnya, wah, gue nggak pernah nih melakukan kayak gini, gitu kan? Nggak ada bukti. Atau Siapa mungkin nih? dia mau kabur gitu kan, bisa Iya, aja kan. dia bisa aja kabur. Terus kalau dia ternyata dituntut apalah gitu kan, kayak ngebunuh orang atau gimana, Ya.
nggak bisa juga ini bunuh diri. Iya. Iya. Orang dia melakukannya dengan sukarela gitu kan, nggak bisa dituntut apa-apa juga. Iya, makanya ya manipulatif sih sebenarnya. Dan juga, tapi gue juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa dia bunuh diri pada akhirnya. Yang katanya bunuh diri, tembak kepalanya ya. Tahu luka, gue nggak ngerti sih. Apa ya mungkin kan bisa jadi dia dibunuh juga sama orang. Oh iya. Karena kan anaknya sendiri kan bisa bebas bisa melarikan diri gitu ya, si Larry Layton gitu. Ini Jim Jones maybe dibunuh sama salah satu anggota bersenjatanya. Who knows lah. Bisa aja ada yang sakit hati akhirnya berkhianat gitu ya. Bisa aja, mungkin udah lama nih kesel nih Jim Jones nih kelakuannya ngeselin gitu. Bisa jadi ya, benar-benar. Jadi sebenarnya kayaknya dia nih ingin menyelamatkan diri gitu kan. Iya. Tapi bisa juga dia tuh sebenarnya dibunuh sama pemerintahan, kita nggak tahu tapi ya. Iya, nggak tahu sih. Tapi kalau menurut sejarah sih ya seperti itu, dia bunuh diri. Tapi kalau lebih logisnya sebenarnya dia tuh dibunuh karena dia ingin menyelamatkan diri sih. Iya, orang suruh mati. Dia dari jauh ngeliatin ya, orang kan kesel bunuh dia gitu kan. Tapi gue kira ya dulu pas gue baca, gue kira dia melakukan kayak ngajak orang untuk bunuh diri massal. Itu tuh karena dia ingin mengumpulkan jiwa-jiwa orang itu biar dia mendapatkan suatu power. Oh, maksudnya dia melakukan ritual gitu ini? Iya, jadi kayak tumbal. Tumbalnya ini 900 orang gitu biar dia itu kuat banget gitu kan, perjanjian dengan iblis gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi ya, kalau di sisi mistisnya gue nggak tahu gitu kan. Tapi jadinya ini sebenarnya gue berpikir gini kayak film anime sih. Anime apa? Full Metal Alchemist. Tahu kan? Tahu pasti. Ya, di mana kan katanya dia ngorbanin orang gitu kan untuk menciptakan sebuah apa? Chimera, iya. Anak kecil digabung sama anjing. Aduh, dasar wibu. Oh iya, aduh ketahuan gue wibu. Baju gue wibu ya? Oh iya. Lupa. Gue enggak untungnya. Gue bukan wibu. Nah, jadi kalau menurut lu ya tentang sekte People's Temple ini, itu gimana? Ya menurut gue sih, kenapa gitu kan banyak orang yang mau ikut bergabung dengan sekte People's Temple ini. Ya kebanyakan orang kan pengennya cari jalan keluar yang instan ya. Maksudnya, saya lu punya masalah A, misalnya kayak dulu inget ya lu ada kejadian orang bisa menggandakan uang. Kanjeng taat pajak apa taat pribadi gue lupa. Oh iya, siapa ya namanya lupa. Iya, jadi orang pengennya punya masalah and then dia dapat solusi yang instan. Nah, kebetulan si People's Temple ini menawarkan bisa menyelesaikan masalah orang-orang yang terkena korban rasisme. Makanya kan korban si umatnya itu banyak orang-orang kulit hitam yang memang dapat perlakuan diskriminatif di Amerika. Dan kebetulan si sekte ini menerima mereka dengan terbuka. Iya, sangat terbuka. Ya. Kita sama, kita setara, gitu-gitu lah ya, hal-hal yang ternyata menjanjikan. disuruh mati juga. Ternyata justru inilah jebakannya gitu. Aduh, memang ya, apalagi dia dengan embel-embel bawanya kan bawa agama, dengan unsur yang agama yang sudah umum gitu kan. Ya, penganutnya di sana banyak kan, di Amerika Kristen kan banyak gitu, makanya banyak gampang tarik umat gitu. Ajarannya diubah sama dia gitu ya. Dia dimodifikasi lah ya, masukin apa yang dibutuhkan. Dan untuk kepentingan dia sendiri untuk juga. Untuk kepentingan dia pastinya. Sebenarnya berarti kalau menurut lo ada nggak cara biar kita tuh nggak terjebak di dalam sebuah sekte yang sesat? Sebenarnya sih pertama ya pastinya kita berpikir kritis ya. Ingat gak ada kejadian-kejadian di kita gitu di Indonesia ini, anak-anak mahasiswa yang baru masuk and then dia masuk ke aliran-aliran sesat yang apa sih kayak semacam jaringan Al-Qaeda something gitulah. Oh iya. Ya, kebanyakan dari mereka itu mereka tidak berpikir kritis gitu. Ketika sudah dimasuk dalam satu tempat di brainwash, akhirnya mereka berpikirnya cuman satu sisi doang gitu, kacamata kuda gitu. Oh, jadi ibaratnya ada sebuah pandangan, mereka tuh menerima ibaratnya open minded tapi mereka nggak filter. Iya, mereka nggak filter. Bener banget itu. Berarti harusnya kita nggak apa-apa terima, dengerin aja tapi filter gitu. Banyak itu kan informasi yang masuk tapi kita filter juga gitu. Kita harus berpikir kritis. Ini bener nggak sih gitu. Iya, jadi kita harus di-compare dengan ibaratnya ada pandangan yang lain nggak gitu kan. Terus cari orang yang emang mungkin guru atau enggak pemuka agama yang mengerti lah di bidangnya gitu kan, kita make sure lagi gitu ya. Sama ini kayaknya kalau ada sesuatu yang mencurigakan nih harusnya kita harus udah mulai red flag ya. Kayak misalnya tiba-tiba lu ditarikin duit atau lu masuk ke sebuah komunitas yang eksklusif yang semua orang nggak boleh tahu, itu kan harusnya mencurigakan. Oh iya, itu mencurigakan sih.
Itu kan biasa sekte-sekte itu emang tertutup ya. Kalau ada berapa sekte ya tertutup banget. Rata-rata mereka tuh tertutup. Uh-uh. Informasinya hanya di lingkungan mereka aja gitu. Itu harusnya kita mulai curiga gitu. Berarti tetap kita tuh harus ngefilter dan kritis lah. Oke. Tapi lu pernah nggak ngalamin kayak pernah ditawarin sekte kayak zaman-zaman kuliah gitu-gitu? Lu pernah nggak, kan suka masif tuh biasanya kayak zaman-zaman kuliah ada yang nawarin aneh-aneh gitu lah, aliran aneh gitu. Pernah sih. Oh pernah, lu ya. pernah? Pernah. Serius ini? Iya ini pernah. Tapi sebenarnya itu ya, ini pas masih di Australia dulu pas gua kuliah di sana. Sebenarnya gue nggak tahu di sana tuh dianggapnya sesat atau enggak. Cuman mungkin kalau dibawa ke Indonesia itu mungkin udah jadi sesat atau belum diterima lah gitu, atau nggak diterima gitu. Jadi ada dua. Yang pertama itu kalau nggak salah tuh apa ya namanya, Mormonisme atau apa ya? Oh Mormon ya, gue tahu Mormon. Tapi gue nggak tahu ya Mormon tuh apakah ada yang benar atau ada yang salah. Tapi kalau nggak salah namanya Mormon. Ada, gue pernah tahu itu. Kalau kata temen gue itu tuh katanya sesat katanya gitu, kalau nggak salah ya. Soalnya pas gue baca juga pernah kan gue diikutin, ada orang pakaian rapi kayak orang kerja tapi ngikutin gue terus sampai gue sadar akhirnya dia ngikutin gue. Pas gue nyadar dia datengin gue, kasih kartu nama gitu kan. Ini boleh dibaca, kalau tertarik hubungin ya katanya. Terus gue baca ada perintah-perintah gitu kayak sekarang kan 10 perintah Allahnya ibarat gitu. Ten Commandments. Iya, Ten Commandments. Nah tapi ini tulisannya ada salah satu yang bikin gue agak takut. Ketika ada manusia bersalah, ketika seseorang berbuat dosa itu harus dihukum. Dihukumnya gue nggak tahu gimana, apakah dicambuk juga. Dicambuk. Terus gue kayak wow intens gitu kan. Tapi ya udahlah, gue biarin aja gitu loh. Cuman menurut teman gue itu sesat katanya. Kalau gue nggak tahu gitu kan. Terus ada satu lagi, lo tau nggak agamanya Tom Cruise? Oh, Scientology ya? Nah, ya itu. Jadi di Australia ini sebenarnya itu udah jadi sebuah agama ya, udah jadi sebuah organisasi mungkin. Dan resmi berarti kalau di sana atau harusnya resmi. Dan nggak dianggap sesuatu yang nyeleneh gitu, enggak ya? Karena mereka terbuka. Dan udah ada gerejanya, dan kebetulan gereja Scientology-nya itu dekat dengan apartemen gua. Lu beribadah nggak sering ke sana? Oh enggak, tapi pernah masuk doang sekali, iseng gitu kan. Apa bentuk gerejanya sama kayak gereja pada umumnya atau? Kayak gereja Kristen, tapi dia ada lambang simbol salib juga. Oh ada salib juga lambangnya? Ada salibnya juga, tapi agak berbeda. Nanti coba ya gue tampilin aja kali di sini gambarnya. Nah, dia itu waktu gue lagi keluar dari apartemen siang-siang ada yang bawa buku survei gitu kayak kertas, nanya ke gue, halo boleh nanya sebentar survei katanya. Oh boleh, buat apa katanya? Oh cuma mau nanya apa yang lu kejar di dalam hidup ini katanya, nanya gitu kan. Gue jawab yang gue kejar itu kebahagiaan, anjay. Ya pas gue ngomong gitu kan, dia ngomong, oh bagus banget nih tujuan hidup lu katanya. Mau tahu lebih lanjut cara mendapatkannya, ayo ikut gue katanya. Gereja Scientology itu? Iya, diajak dulu gitu kan. Pas masuk dalamnya kayak nonton seminar gitu, kayak tapi tentang science gitu kan. Ternyata Church of Scientology pas gue baca. Tapi ya udah, itu nggak terlalu menakutkan sih menurut gue. Kayak ya udah datang, habis itu keluar, selesai, gue nggak hubungin lagi orangnya. Iya, kayak tadi mungkin ya sama yang si People's Temples juga kan nawarin. Lu korban rasisme, lu bisa ke kita. Kayak lu tadi tanya lu pengennya apa sih, kebahagiaan ya lu masuk kita. Ibaratnya itu adalah keinginan gue dan gue mungkin ada isu untuk mendapatkan itu. Nah ini caranya. Iya, dan mereka provide itu. Iya. Nah kebetulan cuman itu aja sih. Tapi masih banyak sekte-sekte lain sih di Australia. Nah kalau dari lu sendiri nih, kayaknya lu pernah ya, lu nanya gue pasti kayaknya lu pernah juga nih. Oh ada, ini sektenya lumayan udah menjamur juga di Indonesia saat ini ya. Oh lu pernah ditawarin? Udah banyak, enggak sih, gue sih nggak mungkin ikut kalau gue ya, karena memang nggak termasuk ada kategori khusus untuk masuk sekte itu. Apa tuh sektenya? Sekte 50 namanya. Sekte 50? itu sekte apa? Enggak gigi, uang kembali. Oh ini sekte ini yang viral ya? Yang viral. Astaga, gue kayaknya pernah lihat deh, makanya kayak familiar. Sendiri ya. ini
sekte sangat sesat berarti. Ini sangat sesat. Tuh, banyak ini pengikutnya ini, menarik sekali ini sekte ini. Berarti sudah pernah ikut sekte? Nggak bisa, Oh, nggak kan bisa. harus yang tidak cocok jenis kelaminnya. Oh, kalau gua tuh bisa lu sekte 50. Oke, nanti coba Coba ya, panjangin akan saya hubungi. Panjangin rambut. Panjangin rambut dulu pakai wig. Oke, kalau gitu pembahasan sektenya sih sebenarnya udah. Dari gua sih udah ya. Kalau dari lu gimana? Udah Ada? cukup juga sih, kita udah lumayan ya cerita dari awal sampai akhir itu udah Iya, ini lengkap ya. udah cukup detail atau kurang detail ya, tapi menurut gua sih udah cukup detail. Ya cukup detail. Mungkin nanti bisa ada yang nambahin kali ya untuk kalau kita kurang detail gitu. Untuk kalian nih para pencari misteri, kalau mau nambahin tentang sekte People's Temple atau sekte yang lain yang serupa, mau kasih pandangan kalian juga boleh untuk komen di bawah video ini. Nah, kalau misalnya tadi kita juga ada kekeliruan, boleh dikoreksi juga. Kita open untuk menerima kritik dan saran aja. Kritik dan saran di komen. Iya, jadi kita ya belajar bareng lah gitu. Tapi untuk di sisi ini ya dari gue sih cukup itu aja sih. Dari lu gimana? Dari Udah gue cukup juga ya? cukup sih. Oke, kalau gitu gue mau ngucapin dulu nih terima kasih ya Linda. Terima kasih sudah mampir ke studio Dialog Misteri dan kita ngobrol-ngobrol tentang sekte People's Temple ini. Oke, semoga di video selanjutnya lu tetap ada nih untuk bahas-bahas apalah sekte lain atau yang lain gitu. Boleh. Masih tertarik nggak untuk bahas yang lain? Masih sih tertarik ya. Masih tertarik ya. Dunia-dunia yang misteri-misteri gitu ya. Semoga kalian nggak bosan dengan adanya Linda di sini. Ya nanti kalau bosan gue bakal operasi plastik, tenang aja. Waduh, ekstrim sekali ini. Ya udah, kalau gitu thank you sekali lagi Linda. Oke. Untuk kalian semua jangan lupa ya untuk like dan komen, dan juga boleh share video ini ke teman-teman kalian juga. Dan kalau gitu, gue Gian pamit undur diri. Belinda pamit juga. Selalu ingat, di mana ada misteri, di situ ada diari. See you guys.